Famimma yajibu 'alal mukallafi sawa'un kana musliman am kafiron. Jadi orang muslim atau orang kafir itu wajib meyakini dengan ilmunya, dengan keyakinannya, dan menerima dengan hatinya secara mutlak bahwa seluruh keadaannya harus masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang sedangkan orang kafir itu harus apa? Wanutqu bihi, mengucapkan dua kalimat syahadat tadi bil lisan, dengan lisannya, fil hal, saat itu juga. Jadi orang kafir itu punya kewajiban masuk Islam saat itu juga, siapapun dia. Karena apa? Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah selain Islam. Jadi Allah hanya meridhoi agama Islam. Makanya kasihan bagi mereka-mereka yang kafir, itu kasihan sebenarnya. Makanya dakwah kita ya kepada orang Islam untuk menjaga Islamnya, kepada orang kafir untuk masuk Islam. Itu, jadi itu. Hingga anak mukalaf kafiron aslian au murtadan. Apalagi orang murtad. Ini kan bahaya sekali. Makanya kalau murtad itu begini. Dia harus kembali ke dalam agama Islam itu diomongi begini. Kamu tinggalkan keyakinan yang menyebabkan kamu murtad. Kamu tinggalkan perbuatan yang menyebabkan kamu murtad. Kamu tinggalkan ucapan yang menyebabkan kamu murtad. Kemudian kamu harus bersyahadat. Itu seperti itu. Supaya masuk Islam dengan benar. Kalau kita hanya ajak bersyahadat tok, tapi murtadnya itu karena keyakinannya tidak hilang dari hatinya, dari keyakinannya, walaupun dia 1000 kali membaca syahadat, dia tidak masuk Islam, karena masih meyakini kemurtadannya. Misalnya nih, orang Wahabi misalnya, Wahabi kan meyakini bahwa Allah duduk di atas arasy. Selama dia itu ternyata dia sadar bahwa Wahabiku keliru misalnya, maka dia harus meninggalkan keyakinan itu, meninggalkan keyakinan bahwa Allah ada di atas aras. Ditinggalkan itu harusnya, dibuang jauh-jauh, di step, di delete cuman. Tapi kalau dia nggak mendelete atau nggak menghapus itu, walaupun dia membaca syahadat beribu-ribu kali, ya tetap murtad, karena keyakinannya batil. Paham maksudnya? Jadi supaya dia benar-benar taubat, artinya taubat itu benar-benar kembali ke dalam agama Islam, yaitu disuruh meninggalkan apa yang dia menyebabkan murtad. Tinggalkan itu semua. Misalnya dia kalau orang sugih apa? Nyembah apa? Tuyul misalnya, atau ke Gunung Kemukus, atau pokoknya nyembah jin lah. Ya kan, nyembah setan lah. Nah, mereka harus meninggalkan itu semua baru bersyahadat. Ketika ada orang yang seperti itu. Ketika misalnya ada orang yang bekerja sama dengan jin untuk candat-candat misalnya, ya dia harus meninggalkan perdukunannya itu baru bersyahadat. Dia bersyahadat berkali-kali, kalau dia tetap melakukan perdukunan, ya sudah murtad. Kenapa? Dia menyembah jin. Paham maksudnya? Jadi gitu. Jadi orang murtad, begitu juga kafir asli, selama dia itu meyakini, misalnya orang Kristen meyakini bahwa orang Kristen itu kan keyakinannya Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak kan menyatu dalam satu apa misalnya. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh. Nah, supaya sebelum dia membaca syahadat, kita jelaskan itu. Itu tinggalkan, itu enggak benar. Yang benar adalah Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak bisa dibayangkan, ya, tidak di mana-mana, tidak di hati, tidak di siapapun. Nah, Allah ada sebelum ada tempat, Allah ada sebelum ada makhluk.
Sebelum semuanya makhluk diciptakan, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Dan setelah Allah menciptakan tempat dan seluruh makhluknya, tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Berubah itu ciri terbesar dari makhluk. Nah, jadi begitu. Nah, ketika dia meyakini ini, fix, paham, langsung syahadat. Disyahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu baru Islam. Paham maksudnya ya? Baru Islam. Wa illa bi angkana musliman fa fi sholati syahadatani wa hum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah masuk Islam, masih punya kewajiban membaca syahadat di dalam sholat, di tahiyat akhir, sebagai rukun sholat, rukun qauli dalam sholat. Nah, begitu. Lanjut. Wabima